Halo semuanya, selamat datang di channel Vivi Abil. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong ya di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share ke yang lain juga ya. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang jalur UMPTKIN yang sedang berlangsung dan masih dibuka sampai tanggal 30 April nanti. Karena pengumuman SPAN PTKIN itu kan udah terlaksana, dan aku juga mau mengucapkan selamat untuk kalian yang lolos di jalur SPAN PTKIN. Dan untuk yang belum lolos di jalur SPAN PTKIN, nggak usah khawatir, nggak usah risau, karena Tuhan pasti punya banyak rencana lain, dan kita dianugerahi 2 kaki, 2 tangan ya, jadi kita bisa melangkah lebih dari 1 langkah gitu kan. Jadi di langkah ini kita gagal, kita belum berhasil, ini bukan rezeki kita masih punya kesempatan buat melangkah di langkah selanjutnya, siapa tahu itu rezekinya. So semangat ya. Jadi aku mau bahasin tentang UMPTKIN. Nah, jadi UMPTKIN ini bisa dibilang ya agak-agak mirip sama SBMPTN. Kalau SPAN PTKIN ini mirip sama SNMPTN, nah kalau UMPTKIN ini agak mirip sama SBMPTN. Nah, karena UMPTKIN ini diselenggarakan oleh Kemenak, jadi ada ciri khasnya ya, agak-agak berbau keislaman gitu. Termasuk PTKIN yang dituju itu UIN, STAIN gitu kan, ya IN dan lain-lain kayak gitu. Dan juga nanti karena ini berbasis tes, beda sama tesnya SBM yang umum aja, jadi di UMPTKIN ini bakal ada soal-soal yang emang berbau keislamannya gitu. Gimana? Penasaran kan? Jadi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau ngasih tahu timeline-nya dulu. Kalau jalur UMPTKIN ini dibuka dari tanggal 1 April kemarin sampai tanggal 30 April jam 16 WIB gitu ya, atau jam 4 sore, bukan 2359. Biasanya kan apa-apa serba 2359 gitu ya, tengah malam, tapi enggak, jadi ini terakhir sore hari. Jadi jangan sampai kelewat sampai akhir bulan ini, ya udahlah nanti, atau udah malam padahal ditutupnya sore gitu ya. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, plus pembayarannya. Jadi ini berbasis tes dan juga ada pembayarannya. Untuk uang pendaftarannya itu sebesar Rp200.000. Kalau misalnya kalian merasa kok agak besar gitu ya uangnya, itu sebenarnya bisa mulai coba untuk ditabung dari sekarang 200.000. Lumayan ya, masih ada sekitar 2 mingguan lagi ya, 2-3 minggu lagi. Itu misalnya disisihin 10.000 sehari, 10.000 sehari, atau mungkin kan sekarang juga mulai masuk bulan Ramadan gitu ya, kalian coba-coba nih sambil misalnya jualan takjil dan lain-lain, apapun itu, misalnya keuntungannya 10.000 per hari, niatin untuk ini aku untuk UMPTKIN gitu ya, dengan berbagai cara, sekreatif kalian aja. Terus untuk finalisasi pendaftarannya itu mulai tanggal 1 April sampai 6 Mei. Nah, tadi kan itu pendaftaran sekaligus pembayaran. Tapi untuk finalisasi datanya itu agak diberi kelonggaran ya, hampir semingguan ya, 6 hari gitu, sampai tanggal 6 Mei. Jadi bayarnya itu terakhir sampai bulan April aja, kalau finalisasinya itu sampai Mei. Yang penting itu udah fix, aku mau ikut UMPTKIN, misalnya sambil cari-cari datanya, pastikan dibutuhin ini, butuhin itu bisa difinalisasiin sampai tanggal 6 Mei. Tapi kalau bisa ya jangan sampai deadline banget gitu ya, biar webnya nggak down. Kalau down itu kadang, kok ini gimana, susah ini, error gitu. Jadi untuk mengantisipasi, kalau bisa ya agak awal-awal, kalau bisa dari sekarang aja. Nah, terus ujiannya. Dan ujiannya ini tiap orang dapat tanggal beda-beda gitu ya, nggak semuanya sama. Nanti masing-masing orang itu kalau udah bayar, udah finalisasi, dapat kartu, kamu ujiannya kapan, itu di 1 hari. Nah, ujiannya ini dibuka mulai dari tanggal 24 Mei sampai 2 Juni gitu. Jadi nggak bareng-bareng semuanya, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang bareng gitu ya. Nah, ujiannya itu di mana? Ujiannya itu kalau kita berkaca ya, kita ngeliat yang tahun kemarin 2020 itu ujiannya di rumah. Nah, kalau misalnya dari aku yang lihat di webnya UMPTKIN ya, di situ tulisannya itu ujiannya dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kalau di scroll makin ke bawah itu ada kuota untuk ujian SE gitu ya,
ujian sistem elektronik gitu, itu juga di PTKIN-nya gitu. Jadi ada kuota-kuota kursinya nih. Jadi ini kemungkinan ada yang ujian di rumah, atau kalau misalnya kalian pengen untuk ujiannya di universitas gitu ya, bisa ngambil bangku yang ada di situ. Jadi yang penting dipersiapin aja, cari universitas yang deket-deket rumah kalian. Kayaknya ada deh, karena PTKIN itu kan tersebar di seluruh Indonesia, sekitar ada 59 PTKIN gitu. Banyak kan, cari aja yang terdekat dari rumah kamu. Nah, untuk pengumumannya itu di tanggal 17 Juni. Masih lama ya, masih lama. Jadi persiapin dari sekarang, untuk ke ujiannya pun masih agak lama, bisa sambil belajar dan lain-lain. Oke, itu untuk timeline-nya. Terus persyaratannya nggak terlalu banyak, persyaratannya itu cuma dibutuhin ijazah atau SKL. Untuk kamu yang ijazahnya udah turun dan udah kamu pegang, itu silakan input ijazahnya aja. Tapi untuk mungkin yang karena ini terkendala COVID gitu ya, jadi pakai SKL aja juga boleh. Kayak misalnya aku udah kuliah tapi aku belum pegang ijazah loh sampai sekarang. Jadi aku apa-apa masih inputnya SKL karena sekolah aku jauh gitu untuk ngambil ijazah. Sementara kalau ijazah kan emang nggak bisa ya dibikin elektronik gitu, karena harus ada cap 3 jarinya juga. Jadi pakai SKL aja itu boleh. Terus juga persiapkan raport gitu. Tapi ini optional karena di tahun kemarin itu sempat pakai raport. Jadi kemungkinan tahun ini juga pakai raport lagi, ataupun ya cuma murni tes aja gitu ya. Jadi siapin aja lah dari sekarang gitu. Kalau misalnya emang butuh ya udah tinggal input. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Jadi simpenan kamu aja. Yang penting data-data raport kamu itu enggak hilang gitu kan ya. Dan juga itu ada aplikasi SSE UMPTKIN. Karena tahun kemarin emang ujiannya di rumah, jadi kan emang harus download aplikasinya UMPTKIN gitu. Nah, kalau sekarang kemungkinan besar emang masih di rumah masing-masing. Mungkin suatu saat bakal butuh aplikasinya gitu. Jadi kamu harus menyiapkan ruang gitu ya di gadget kamu gitu. Jangan sampai penuh, aduh mau tes tapi penuh, mana yang mau dihapus gitu. Nanti malah bingung gitu ya. Oke, terus cara pendaftaran UMPTKIN. Ini cara daftarnya itu gampang sebenarnya ya. Yang penting kamu teliti gitu. Yaps, ini harus teliti. Kenapa? Karena ketika nanti mendaftar, kalau misalnya nggak teliti, ternyata ada yang salah, itu nggak bisa daftar ulang lagi gitu. Kalau yang aku simpulkan, kenapa? Karena satu NIK, nomor induk kependudukan gitu ya, yang ada di KTP atau yang ada di KK, itu satu orang, satu NIK itu cuma bisa diinput sekali gitu. Jadi kalau misalnya salah dan kamu mau ngulangin gitu ya, mau bikin lagi itu nggak bisa gitu. Jadi nanti pastiin data-data kamu, biodata kamu itu benar semua, karena cuma bisa sekali gitu. Kalau misalnya salah, ya udahlah aku ngulang dari awal, itu udah nggak bisa lagi. Jadi ingat-ingat ini ya, jadi harus benar, harus teliti gitu. Nah, kalau untuk daftarnya ini cukup di webnya aja, www.umptkin.ac.id, ada stripnya sih di tengahnya. Itu, terus nanti tinggal isi datanya kamu. Nanti kalau misalnya udah selesai, itu bisa dapat nomor SIP atau slip induk pembayaran gitu. Ini nomor yang nanti buat bayar 200.000-nya itu. Nah, karena UMPTKIN ini emang bekerja samanya sama Bank BNI, jadi membayarkannya nanti tujuannya itu ke Bank BNI gitu ya. Kalau misalnya kamu udah punya nomor rekening BNI, ataupun di deket rumahmu ada Bank BNI, ataupun gerai-gerai ya, kayak misalnya sekarang kan di warung-warung udah ada mesin EDC-nya bank gitu ya. Kalau misalnya di situ ada BNI, kamu bisa bayarin lewat situ. Tapi kalau misalnya mau dari bank lain, itu juga tetap bisa. Nanti masuknya nomor SIP ini adalah VA atau virtual account gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bayar, habis itu biasanya dapat nomor PIN-nya. Nah, habis itu masuk deh ke webnya UMPTKIN lagi, pakai nomor SIP sama PIN-nya. Habis itu upload biodatanya, ada rapor, ya terus ada foto gitu. Fotonya biasa sih, kayak foto biasa. Kalau saran aku sebisa mungkin kalian pakai foto yang kemarin kalian daftar di SPAN atau di Senam PTN atau di SBMPTN aja gitu loh. Jadi satu foto untuk daftar banyak gitu. Jadi nggak perlu foto-foto ulang. Karena dulu aku juga kayak gitu ya. Karena bingung juga kalau misalnya foto-foto terus, udahlah pakai foto yang sama aja, itu nggak apa-apa. Terus juga masukin scan ijazahnya.
habis itu kartu siswa gitu ya, kartu siswanya kamu. Dan yang paling penting jangan lupa ya, kamu harus masukin kamu mau masuk di jurusan atau prodi apa gitu ya, di jurusan apa, di universitas mana kayak gitu. Dan maksimal itu pilih 3. Dan juga masukin tempat ujiannya kamu gitu ya, karena ada 2 kemungkinan ya, bisa di rumah, bisa di tempat universitas itu. Jadi kamu pilih yang paling dekat rumah kamu aja, biar persiapannya lebih enak gitu ketika akan ujian. Kalau udah selesai isi biodatanya, baru deh finalisasi dan cetak kartu UMPTKIN-nya. Kartunya ini di print, jangan sampai hilang. Di printnya di ukuran A4 biasanya. Kalau misalnya nanti kalian ujian, ini harus dibawa gitu sebagai bukti dan tanda masuk kalian bisa ujian. Terus kita bahas tentang ujiannya ya, karena UMPTKIN ini emang yang berbasis ujian yang pasti mau nggak mau kalian akan menghadapi soal-soal gitu ya. Dan kalau misalnya kalian udah belajar buat SBM, apakah ini juga akan berguna di UMPTKIN? Jawabannya agak membantu, tapi tetap harus belajar lagi. Kenapa? Karena ada tambahan-tambahan lain yang di SBMPTN itu nggak diujikan. Kayak misalnya itu keagamaan. Materinya itu terdiri atas 2. Jadi ada TKD yang ada bahasa, ada keislaman, dan juga ada TPA-nya, juga ditambah sama materi IPA atau IPS kayak gitu. Kalau misalnya kalian memilih jurusan yang IPA, jurusan IPA semua, yang pasti kalian bakal ngerjain soal-soal IPA. Tapi kalau misalnya kalian milihnya itu jurusan IPS, pastinya yang dikerjain itu bakal soal IPS. Gimana kalau campuran? Kalau campuran itu bukan berarti bakal ada soal tersendiri, tapi mengerjakan keduanya. Jadi IPA dikerjain, IPS dikerjain, dan itu nggak di satu waktu. Jadi nanti biasanya ada istirahatnya kalau campuran. Kasian juga ya kalau misalnya langsung ngerjain soal gitu ya, langsung tanpa ada istirahat. Jadi nanti dikasih jeda istirahat dan mengerjakan soal selanjutnya gitu. Oh ya, aku juga punya data tentang pendaftar UMPTKIN per tahunnya gitu ya. Dimulai dari tahun 2018 itu ada 103.444 pendaftar. Se-Indonesia ada 100 ribuan ya, dimulai dari angka 100 ribu, 103.000. Terus di tahun 2019 itu ada 122.981 pendaftar. Di tahun 2020 atau tahun kemarin itu trennya meningkat ya, ada 135.444 pendaftar. Dan di tahun 2021 ini karena pendaftarannya belum ditutup dan angkanya bakal terus bertambah gitu ya, jadi belum dapat angka pastinya gitu. Dan kalau kita ngelihat ya, tiap tahun itu trennya meningkat gitu, jadi selalu bertambah. Nah ini aku sekali lagi mau ngingetin ke kalian gitu ya, termasuk buat diri aku sendiri gitu ya, walaupun aku udah kuliah, pokoknya kita harus tetap belajar gitu, sesuai dengan apa yang kita fokusin. Kalau kalian emang fokus mau UMPTKIN, berarti pelajarin tentang keislamannya, tentang bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya, juga ada TKA-nya, ada IPA, IPS-nya, itu pelajarin. Ini sebenarnya karena hawa-hawa kelas 12 gitu ya, atau mungkin kalian yang gap year juga yang bisa ikut UMPTKIN gitu kan, ini sebenarnya kalian beruntung gitu, emang masa-masanya belajar gitu. Jadi teman-teman kalian belajar, kalian pun biasanya bakal keikut gitu, rasa untuk belajar. Jadi jangan ngerasa kayak, hai soal lagi. Cari temen, cari guru, atau cari mentor yang bisa bangkitin semangat kamu. Jangan lupa juga minta restu orang tua. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bagikan ya ke kalian tentang UMPTKIN tahun ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau mau memberi informasi tambahan gitu, bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan juga like, komen, dan share juga ya. Terima kasih.